Saudaraku, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. 3 batang lilin yang telah menyala ini menjadi tanda sukacita karena kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita. Datangnya sang terang dunia semakin dekat. Terang Allah datang melalui Yesus yang menjadi manusia seperti kita, sehingga Dia dapat menunjukkan kepada kita jalan kepada kasih yang terang ilahi. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, datanglah di tengah kami dengan kebesaran-Mu. Biarlah anugerah-Mu segera melepaskan kami melalui kedatangan Yesus. Datanglah ya Tuhan, datanglah Sang Immanuel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengawali ibadah Minggu Advent yang ketiga ini dengan menguduskannya dengan satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kiranya di Minggu Advent yang ketiga ini sukacita kita semakin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama.
Yesaya 60 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Saudaraku, marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang itu. Semoga dalam terang ilahi kami dimampukan senantiasa siap sedia menyambut Dia. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mengheningkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mengakui dosa kita kepadanya. Kita satu di dalam doa. Ya Kristus, sang terang di dalam kehidupan kami, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena di dalam terang yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada kami, Tuhan menunjukkan jalan bagi kami. Dan kami bersyukur juga karena Engkau sendiri yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Di dalam syukur kami kepadamu ya Bapa, kami juga menyadari bahwa kami ini terbatas. Seringkali kami lebih memilih untuk hidup di dalam kegelapan dosa. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami, dan biarlah di dalam belas kasih anugerah Tuhan kami beroleh pengampunan daripadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang mengaku dan menyesali dosa-dosanya, Tuhan berkenan memberikan pengampunan, kasih, dan pemulihan, sebagaimana firman-Nya di dalam Kolose 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 berkata, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita telah menebus kita. Oleh karena itu, karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup yang kekal, marilah kita juga hidup saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita kembali menyatukan hati kita. Kita berdoa, memohon terang dan hikmat dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk mendengarkan dan memahami firman-Nya. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terangilah kami dengan terang kasih-Mu. Melalui firman-Mu, kiranya kami boleh senantiasa ditolong untuk boleh menjalani kehidupan di dalam masa penantian kami ini, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kami membuka hati kami, agar firman Tuhan boleh senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dan urapi ia, agar ia boleh sungguh-sungguh menyampaikannya di dalam terang hikmat Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan Injil pada saat ini terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, dilanjutkan ayat 19 hingga ayat yang ke-28. Yohanes 1 ayat 6 hingga 8, dilanjutkan ayat 19 hingga ayat yang ke-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan,
Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak terasa kita memasuki Minggu Advent yang ketiga ini. Minggu Advent yang ketiga ini kita bersama-sama diingatkan bahwa rupanya waktu dan saatnya untuk masuk ke dalam masa Natal semakin dekat. Apa yang sudah kita persiapkan? Saudaraku yang terkasih, mungkin pertanyaan ini akan menjadi sebuah refleksi bagi kita di sepanjang masa hidup kita. Sebagaimana kita tahu bahwa masa Adventus adalah masa penantian yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, saya akan mengawali khotbah saya ini dengan sebuah kisah. Diceritakan ada seorang gadis kecil, dia berdiri di pinggir keramaian sambil melihat dan menatap ayahnya dari kejauhan. Ketika sang ayah sedang memberikan suatu kesaksian tentang apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia dan menarik dia dari gaya hidupnya sebagai seorang pemabuk. Pada hari itu ada seorang yang hadir di antara kerumunan banyak orang itu. Dia berbicara dengan sedikit sinis kepada sang ayah yang sedang memberi kesaksian. Si pria ini, ya, dia tidak lagi tahan mendengar omongan kesaksian yang disampaikan oleh ayah dari gadis tadi. Lalu dia mengatakan, omong kosong tentang agama. Dia berteriak, "Kenapa Anda tidak duduk dan diam saja? Hai orang tua, Anda hanya bermimpi. Apa yang kau ceritakan itu hanyalah sebuah mimpi." Saudaraku, si gadis yang mendengar perkataan si pria ini langsung mendekati sang pria. Kemudian sang pria merasakan kayak ada sesuatu yang menarik jaket yang dia pakai. Dan ketika dia menoleh ke bawah, dia melihat bahwa ada gadis kecil itu berdiri tepat di hadapannya. Lalu anak itu menatapnya dengan penuh arti dan berkata, "Tuan, itu ayah saya yang sedang kau bicarakan. Anda mengatakan ayah saya seorang yang bermimpi,
Anda mengatakan ayah saya seorang pemimpi. Biar kalau memang itu yang ada dalam pikiran Anda, sekarang saya ingin menceritakan kepada Anda siapa ayah saya. Kemudian si gadis kecil ini mulai mengatakan sesuatu kepada pria tadi. Apa yang dia katakan? Om tahu, ayah saya itu dulu seorang pemabuk. Dan malam-malam pulang ke rumah hanya untuk memukuli ibu saya. Om tahu, ibu saya itu setiap hari selalu menangis sepanjang malam. Dan kami tidak pernah memiliki pakaian-pakaian bagus untuk dipakai. Kenapa? Karena uang yang ayah saya miliki semuanya hanya dipakai untuk membeli whisky. Dan bahkan saya itu tidak pernah memiliki sepatu untuk dipakai ke sekolah. Tapi lihatlah, sepatu ini, baju ini. Sekarang ayah saya sudah punya pekerjaan. Dia sudah punya uang untuk membelikan saya pakaian dan kebutuhan hidup. Lalu si anak gadis ini menunjuk ke suatu arah. Dia mengatakan, coba om lihat perempuan yang ada di sana. Perempuan yang sedang tersenyum melihat ayah saya berbicara. Om lihat senyumnya kan? Dia itu ibu saya, om. Dulu dia selalu menangis sepanjang malam. Tetapi sekarang, sepanjang malam yang dia lakukan, dia terus bernyanyi memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan kebahagiaan. Om, supaya om tahu, Tuhan Yesus telah mengubah ayah saya. Yesus telah merubah rumah kami. Jika ayah saya sedang bermimpi, seperti yang om katakan, tolong jangan bangunkan dia. Biarkan dia bermimpi seperti ini, karena ini adalah kehidupan yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dikisahkan oleh sang anak tadi adalah kesaksian yang benar-benar dialami oleh dia dan keluarganya tentang bagaimana Tuhan Yesus, sang terang itu benar-benar menerangi kegelapan keluarga mereka. Kesaksian yang benar adalah kesaksian yang lahir dari apa yang pernah dialami oleh orang itu. Saudaraku, kalau kita melihat akhir-akhir ini, banyak orang mencoba untuk populer. Dan bahkan banyak orang mencoba untuk mempopulerkan dirinya agar menjadi terkenal, agar menjadi tenar. Ya, dengan mencoba berbagai macam kesaksian yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan konten mereka. Tapi apakah kesaksian itu benar-benar tulus, lahir dari pengalaman relasi mereka dengan Tuhan, atau tidak? Yang jelas, banyak keuntungan yang diraih, banyak pengikut yang akhirnya memberi aset modal untuk mendapatkan banyak keuntungan. Contohnya saja, keuntungan berupa materi. Lihatlah saat ini, selama masa pandemi, berapa banyak orang yang akhirnya muncul menjadi YouTuber baru.
di media sosial ataupun menjadi bintang-bintang iklan yang meraup berbagai macam keuntungan dari apa yang mereka lakukan, menjadi populer karena kesaksian yang dibuat sebagai bagian dari konten di media sosial, sehingga mereka memiliki banyak pengikut. Ternyata hal itu justru yang menjanjikan, yang menggiurkan. Akibatnya orang berlomba-lomba mencari followers untuk popularitas dirinya. Saudaraku, hal ini justru tidak terjadi dalam diri Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat, andaikan pada saat itu Yohanes Pembaptis hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, wah itu sangat mudah sekali. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena banyak orang, begitu banyak orang yang mengagumi sosok Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat kini bukan lagi Yerusalem yang dituju oleh orang untuk mencari Allah, melainkan padang gurun di mana suara Yohanes itu diperdengarkan. Yohanes Pembaptis tapi tidak tergoda untuk membelokkan tugas yang maha penting yang diberikan kepadanya untuk menubuatkan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan dia menyadari bahwa dia itu hanya alat yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan, memberikan kesaksian tentang terang yang akan datang itu. Dan ia setia di dalam tugasnya. Saudaraku, kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan jalan, dan dalam hal ini Yohanes juga diminta untuk mempersiapkan orang-orang untuk siap sedia menyambut kedatangan Sang Terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hal yang dia lakukan adalah menyerukan pertobatan dengan membaptis orang di sungai Yordan. Saudaraku, supaya kita dapat memahami apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, maka kita harus ingat bahwa Israel pada waktu itu adalah umat yang direndahkan. Kenapa? Karena selama ratusan tahun mereka itu hidup dijajah, baik oleh penguasa Assyria, penguasa Babilonia, Yunani, lalu akhirnya dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Jadi bisa dibayangkan dalam situasi seperti ini, sebenarnya orang Israel itu sudah dalam tahap di mana mereka itu capek hidup dalam penjajahan, sehingga mereka menantikan kehadiran Sang Mesias, Mesias yang kuat, Mesias yang akan mempersatukan umat untuk mengusir orang-orang Romawi dan tampil sebagai pemenang. Dalam pengharapan seperti ini, tampilnya Yohanes menimbulkan kegemparan. Orang banyak yang menduga bahwa dia adalah Mesias itu. Namun Yohanes tidak mengambil keuntungan dalam situasi ini. Yohanes berterus terang, dan di dalam Injil yang kita baca pada saat ini, di sana ditegaskan Yohanes mengaku dan dia tidak berdusta. Dia mengatakan, "Aku bukan Mesias." Yohanes tahu dan dia menyadari bahwa ia bukan Mesias, melainkan dia hanyalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyiapkan
kedatangan Mesias. Dia yang akan datang, Dia yang sedang datang, dan Dia yang sekarang datang. Inilah tugas semua nabi, untuk menyadarkan umat akan kedatangan Mesias, untuk mempersiapkan hati mereka agar mereka dapat menerima kehadiran Mesias, sehingga mereka dapat benar-benar mengarahkan hidup mereka untuk tetap setia kepada Allah dan kehendak-Nya. Saudaraku, inilah kabar baiknya. Injil sukacita atau Gaudete adalah kabar baik yang disampaikan tentang janji kedatangan Sang Mesias itu. Maka bukanlah sebuah kebetulan dalam masa penantian ini kita pun juga bersukacita. Dan lilin, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, lilin yang kita nyalakan pada Minggu Advent yang ketiga ini berbeda warnanya. Yang dinyalakan adalah warna merah jambu. Ini lambang sukacita di tengah-tengah penantian dan pertobatan. Gereja termasuk kita semua sudah setengah jalan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita sudah melalui masa penantian dan Advent, dan karenanya di tengah-tengah masa penantian ini seharusnya ada sukacita dan pengharapan yang lebih besar yang kita rasakan ketika kita menantikan kedatangan Kristus. Memang benar pada Minggu Advent yang ketiga ini kita bersukacita, tetapi biarlah sukacita itu tetap ada di dalam setiap hari, di dalam masa penantian kita seumur hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah sukacita ini sebaiknya tetap kita maknai dalam kerangka penantian. Marilah kita menempatkan diri kita seperti Yohanes Pembaptis yang terus menyuarakan dan menyaksikan kehadiran Sang Terang bagi dunia ini. Kiranya Tuhan yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk terus mempersaksikan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan hati yang terarah pada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut nyanyian rohani 77 dalam langgam Kidung Jemaat 363, Ku percaya Allah Bapa. Langit, laut dan bumi
kita bersekutu dan percaya diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah sumber terang di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur kami untuk kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, di tengah situasi masa pandemi yang ada saat ini, tentu kami menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang kami pergumulkan dalam kehidupan kami. Kami yang bergumul dengan situasi perekonomian yang ada dalam kehidupan keluarga kami. Kami yang bergumul dalam relasi keluarga, dan bahkan kami yang bergumul dengan sakit penyakit yang kami alami. Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap pergumulan yang terjadi. Mampukan kami agar kami boleh melewati setiap pergumulan itu dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kondisi sakit dan membutuhkan kasih serta pemulihan dari Tuhan. Kiranya Engkau melawat Bapak Johan Tarigan, Ibu Widya Stuti, Saudari Justin, Ibu Linayanti Lemuel, Ibu Nur Fitri, serta saudara kami yang lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi Engkau tahu keberadaan mereka, ya Bapa. Ketika mereka ada dalam kelemahan tubuh mereka, ketika mereka ada dalam ketidakmampuan mereka dan keterbatasan fisik mereka, kiranya Tuhan menopang dan Tuhan memulihkan keadaan saudara-saudara kami ini. Demikian juga mereka yang saat ini masih berada di ruang-ruang isolasi karena COVID-19 yang mereka derita, ataupun mereka yang harus menjalani karantina secara mandiri. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan penghiburan serta kekuatan kepada mereka. Meskipun situasi ini tidak mudah untuk mereka lalui, namun kami percaya bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, dan Engkau hadir di dalam segala keterbatasan gerak mereka, karena mereka harus berada dalam situasi yang membuat mereka menjaga diri dengan baik secara mandiri. Tuhan menolong dan Tuhan menopang saudara-saudara kami ini. Juga Bapa, kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami. Terkhusus kami bersyukur ketika vaksin COVID-19 telah tiba di tanah air. Kami serahkan ya Bapa kepadamu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya di dalam pembagian vaksin ini. Kami percaya Tuhan bahwa
Semuanya ini Tuhan sediakan bagi kami untuk menolong kami, untuk membantu kami, agar kami juga boleh dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah penyebaran COVID-19 dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKI Banyumas dengan segala pergumulan yang dihadapi di dalamnya. Ketika kami harus menjalani setiap pelayanan kami secara online, Tuhan memberkati dan menolong agar kami tetap boleh dimampukan oleh Tuhan bertumbuh dalam kehidupan iman kami secara mandiri dengan cara yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa hikmat-Mu ada dalam diri kami, memampukan kami untuk memahami setiap kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ada begitu banyak hal yang kami ingin nyatakan kepada-Mu Bapa. Namun kami menyadari keterbatasan diri kami. Kami hanya bisa berserah penuh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kami boleh senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, terlebih di tengah-tengah masa penantian kami. Inilah seru doa kami kepada-Mu Bapa. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan sempurnakan, sebab kami membawanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Dalam segala keadaan, Tuhan menyertai dan mengasihi kita. Saat berada dalam kelemahan, Ia meneguhkan. Dalam kekurangan, Ia mencukupkan. Ketika kita terjatuh, Ia merengkuh kita bangkit kembali dan melihat karya kasih-Nya. Sebagai umat yang dikasihi-Nya, pantaslah bila kita mengucap syukur kepada-Nya. Sebagai dasar persembahan, marilah kita membaca firman-Nya menurut 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, "Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
marilah kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu, semua berasal daripada-Mu saja. Sebagai ungkapan syukur, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat digunakan oleh gerejamu untuk melakukan karyamu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita menjalani masa penantian kita akan kedatangan Tuhan dengan terus mempersaksikan sang terang dalam hidup nyata kita, agar cinta damai dapat dihadirkan di bumi ini. Mari kita bersama-sama membawa berita sukacita ini kepada setiap orang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari pujian, kita harus membawa berita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan siapkanlah kedatangan Tuhan sambil mengingat kebaikannya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.